Saya hanya ingin bicara soal penyelamatan hukum. Jangan ada kesenang-wenangan, jangan ada pesanan, dan jangan ada kezoliman terhadap siapapun. Apakah kita masih bisa percaya pada pengadilan yang menolak mendengar kebenaran? Begitulah pertanyaan yang pantas kita ajukan setelah menyaksikan proses persidangan Nikita Mirzani yang semakin menyerupai sandiwara hukum. Di tengah persidangan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan, Nikita datang membawa sebuah flash disk yang diklaim berisi rekaman pembicaraan Reza Gladys, jaksa, dan bahkan hakim. Rekaman itu diklaim sebagai bukti adanya dugaan rekayasa, kriminalisasi, bahkan konspirasi dalam kasus pemerasan 4 miliar rupiah dan dugaan TPPU yang sedang dihadapinya. Tapi alih-alih membukanya, majelis hakim justru menolak memutarnya. Lebih buruk lagi, mereka keluar dari ruang sidang, pergi, meninggalkan ruang yang seharusnya menjadi tempat semua suara, termasuk suara terdakwa, didengar. Bagaimana bisa sebuah bukti penting yang berpotensi membuktikan adanya permainan hukum ditolak mentah-mentah? Bagaimana mungkin hakim menutup mata dari upaya pembelaan yang sangat mungkin mengubah arah perkara? Kita tidak sedang berbicara tentang karakter Nikita Mirzani atau citra publiknya. Ini bukan soal apakah dia artis kontroversial atau bukan. Ini soal prinsip dasar keadilan, bahwa setiap terdakwa berhak menunjukkan bukti, didengar pembelaannya, dan mendapatkan pengadilan yang imparsial. Jika benar rekaman itu memperlihatkan keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya netral, maka seharusnya pengadilan menjadi tempat pertama yang membukanya, menelaahnya, mengujinya, bukan malah lari dari kenyataan dan menolak untuk mendengarkannya. Kita patut bertanya, apakah pengadilan takut terhadap isi rekaman itu? Atau lebih jauh lagi, apakah pengadilan telah menjadi bagian dari masalah yang hendak dibongkar oleh rekaman itu? Sikap majelis hakim yang walk out bukanlah bentuk wibawa, melainkan bentuk kemunduran. Seharusnya hakim bersikap bijak dan profesional, memberi ruang klarifikasi, bukan menutup rapat-rapat pembelaan terdakwa. Jika memang Nikita bersalah, maka pengadilan harus membuktikannya secara adil dan transparan. Tapi jika rekaman itu bisa menunjukkan sebaliknya, menolaknya tanpa dibuka adalah bentuk ketakutan, bukan keadilan. Hukum tidak boleh memihak, tidak boleh membedakan mana kawan dan mana lawan. Tidak boleh tunduk pada tekanan politik, kekuasaan, atau opini massa. Dan bila saat ini seorang terdakwa bahkan tak diberi kesempatan untuk memutar satu rekaman penting yang bisa menyelamatkannya, maka barangkali yang harus kita sidangkan bukan Nikita Mirzani, melainkan sistem peradilan itu sendiri. Thank you. Luar biasa Nikita Mirzani. Sekarang beberapa pejabat negara DPR turun berpihak pada Nikita Mirzani, karena memang kebenaran dari Nikita Mirzani. Dan Reza Gladys, ya, siap-siap 12 tahun penjara. Produk Anda sudah terbukti, ya. Menyesalkan? Kan sudah dibilang sama Nikita Mirzani, jangan pernah melawan saya kalau tidak mampu, kalau tidak memiliki cukup bukti. Ya, sekarang siap-siap 12 tahun penjara dan 5 miliar sebagai denda atas produk yang Anda keluarkan. Ya. Orang nanya, kenapa Anda ketakutan? Karena saya dibilang abu-abu, katanya. Aduh. Saya hanya ingin melindungi masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dari produk-produk yang berbahaya. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya sebagai anggota DPD RI tidak ingin satu orang warga negara pun yang dizolimi dan yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Itu aja. Kita ingin menjaga hukum kepada siapa saja, siapapun dan siapa saja. Kita harus bisa melindungi orang-orang yang dizolimi. Itu tekad kita. Apakah saya ada hubungan dengan Nikita Mirzani? Tidak ada sama sekali. Apakah pernah saya ketemu dia? Tidak pernah.
Apakah saya ada hubungan bisnis dengan dia? Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu kaitan apapun dengan Nikita Mirzani. Tidak ada. Saya hanya ingin bicara soal penyelamatan hukum. Jangan ada kesewenang-wenangan, jangan ada pesanan, dan jangan ada kezoliman terhadap siapapun. Itu cara pandang saya. Kalau kamu tersinggung dengan pola saya, kamu tidak suka dengan pola saya, no problem. Tetap ingat, saya hanya ingin menyampaikan, jangan sampai suatu saat permasalahan kriminalisasi, ketidakadilan itu menimpa dirimu atau keluargamu. Tetapi kalaupun juga menimpa dirimu dan keluargamu, saya pasti hadir, akan ikut membantu, akan ikut berbicara, akan ikut menyelamatkan hukum. Karena saya katakan, saya tidak punya kepentingan apapun di situ. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ada. Kepentingan popularitas, buat apa popularitas? Saya sudah jadi anggota DPD RI. Soal urusan jabatan politik juga tergantung Tuhan, tergantung Allah. Tidak ada masalah. Saya terpilih menjadi anggota DPD RI itu karena rakyat memilih saya, mencintai saya, menghormati saya, dan mereka memiliki harapan untuk berbicara mewakili hati nurani mereka. Tidak hanya saya seperti ini. Banyak anggota DPD RI, banyak anggota DPR RI sekelas Uya Kuya juga berbicara soal bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan warga negara Indonesia dari kejahatan produk-produk yang ilegal. Saya berterima kasih dengan Uya Kuya yang ingin berbicara soal penyelamatan warga negara Indonesia, penyelamatan bangsa ini berkaitan dengan produk-produk berbahaya. Ya. Jadi clear, itu tugas kita sebagai anggota DPD RI dan juga sebagai anggota DPR RI. Itu tugas kita, menyelamatkan bangsa ini dari kejahatan pengusaha-pengusaha, dari kejahatan produk-produk, dari kejahatan orang-orang yang hanya ingin mengeruk uang dengan menghalalkan segala macam cara. Itu intinya. Kasus Nikita Mirzani justru membawa malapetaka bagi BPOM dan pengusaha skincare yang terindikasi bagian dari mafia skincare. Ya, jujur aja ya, sahabat cendol, sejak kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani mencuat, jadi perhatian kita justru tertuju pada produk skincare yang disebut-sebut dalam sidang. Salah satunya adalah Ribeskin, produk Korea yang dulu sempat viral digunakan oleh dokter kecantikan tertentu di Indonesia. Salah satunya Dr. Reza Gladys. Masih jadi perdebatan pencabutan izin edar produk Ribeskin yang berjarum tersebut. Jadi baru-baru ini netizen cendol langsung menghubungi Halo BPOM untuk menanyakan kapan sih sebenarnya izin edar produk Ribeskin dicabut. Jawabannya cukup jelas. Izin edar dicabut sejak Februari 2024, namun siaran pers barunya diumumkan ke publik pada bulan November 2024. Ya, sahabat cendol, sayangnya masih ada aja pihak-pihak yang mencoba membelokkan fakta ini. Jadi mereka membangun narasi nih, seolah-olah BPOM baru mencabut di bulan November, atau menyudutkan BPOM seakan-akan lalai ya, karena tidak segera mengumumkan pencabutan tersebut sejak Februari 2024. Nah, sahabat cendol, sekarang kita masuk ke hal yang lebih serius dan krusial dari sekedar debat medsos. Jika memang benar BPOM dianggap lambat mengumumkan pencabutan ya, lalu klinik atau pengusaha tetap menjual dan memakai produk itu dalam treatment sebelum November 2024, apakah mereka otomatis bebas dari tanggung jawab hukum? Jawabannya belum tentu ya, sahabat cendol. Jadi di dalam hukum Indonesia itu ada asas ignorantia legis non excusa, yang artinya ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Atau sederhananya gini, semua orang dianggap tahu hukum, terutama ketika menyangkut aktivitas komersial seperti jual beli produk kesehatan dan kecantikan. Ya, kita tidak sedang menuduh siapapun, tapi sebagai masyarakat tentunya kita berhak bertanya ya, apakah BPOM betul-betul serius melindungi konsumen dari produk yang berbahaya? Ataukah malah hanya melakukan siaran pers sekedar formalitas supaya kelihatan bekerja tapi tidak memberikan kepastian hukum? Nah, sahabat cendol, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar atau bantu like serta share video ini sebanyak-banyaknya.